Halo. Oh, halo. Kak. Akhirnya, pagi banget ya di sana ya. Iya, lagi pagi. Parah, 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 parah. Gimana sehat? Oke. Good day. Hari ini sunny banget. Dirimu juga sehat di sana? Iya, sehat. Masih Wah, karantina. oh masih karantina, karantina. Oke, 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 oke. Nih, jadi aku mau kenalin dulu tentang program live baru kita di Instagram. Jadi namanya itu EduTalk. Sebelumnya ada di YouTube. Oh, Kita gitu. kita tuh interview sama penerima-penerima beasiswa sebelumnya. Jadi ada beberapa awardee-awardee yang udah kita kasih tahu, um, kita interview tips sama trik beasiswa gimana, terus gimana Mm-mm. cara dia kuliah di sana, adaptasi seperti apa, terus bagaimana cara dia mendapatkan beasiswa itu seperti apa sih. Nah kan udah ada beberapa contohnya. Nah sekarang aku mau interview kamu nih sebelumnya, Kayla. Jadi terima kasih banget sudah meluangkan waktunya buat interview bareng Caldera News gitu. Iya, of course, of course. Gila, suatu kehormatan juga nih Kayla. Kayla kan kalau aku lihat sebelumnya kan ternyata dirimu tuh menjadi pemenang Diana Awards 2020 kan. Yes, benar. Juli ini kan, Juli ini Mm-mm. kan. Congratulations loh. Selamat Iya, thank atas you ya. pencapaiannya. Terima kasih. Eh, boleh gak sih dijelasin sedikit Diana Awards 2020 itu ajang penghargaan seperti apa sih? Jadi Diana Award itu adalah satu penghargaan yang diberi ke anak muda yang melakukan perubahan positif di dunia. Kalau aku satu orang doang yang dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan itu. Jadi aku mendapatkan untuk kerja aku di New Art Collective, yaitu komunitas teater saya, dan juga Sing to Build, yaitu inisiatif yang aku menggunakan nyanyi aku untuk membangun rumah. Jadi waktu itu untuk Merapi, Mentawai. Sekarang ada salah satu yatim piatu namanya Yayasan Prima Unggul. Itu waktu itu kebakaran, jadi aku sempat nolong. Terus kita kerjasama dengan Habitat for Humanity gitu. Jadi kerjaan aku di situ, aku mendapatkan penghargaan Diana Award. Wah, gila. Itu banyak banget serentetan aktivitas kemanusiaan dirimu yang patut Ya, diapresiasi dan itu emang award keren. yang kan dari Princess Diana-nya sendiri itu, jadi emang yang amal kerja sosial kayak gitu tuh emang dia punya kepribadian emang kayak gitu ya. Jadi emang award itu tuh untuk, tapi spesial buat anak muda, kayaknya emang mereka tuh pengen kayak generasi selanjutnya itu lebih kerja sosial dan lebih mengetahui tentang komunitas mereka gitu ya. Itu kan kamu tuh banyak banget maksudnya dengan segala aktivitas kemanusiaanmu itu dan penghargaan juga itu kan salah satu bukti bahwa kamu tuh memang concern banget untuk eh, menekuni di bidang ya apa ya di bidang aktivisme dan kegiatan kemanusiaan lah. Itu cara kamu membagi waktunya itu dengan segala kegiatan yang segambreng itu dengan kegiatan akademis kamu tuh kayak gimana berarti ya, Kayla? Honestly emang susah. Aku bukannya akan bilang kayak oh aku membagi waktu tuh sempurna banget, kayak temen jam segini kerja jam segini kerjain bisnisnya segini. Aku emang pas SMA dulu emang aku kalau harus pilih kerjain bisnis atau kerjain New Art Collective sama main sama teman, ya aku pilih kerja gitu. Jadi emang aku melalui banyak hal yang aku emang harus memilih dan harus memprioritaskan gitu. Jadi ya kayak gitu caranya, emang kadang-kadang memerlukan waktu yang diluangkan untuk emang kerja doang, dan aku harus oke aja gitu. Aku mungkin teman-teman aku pergi kemana aku nggak ikut gitu. Jadi cara meluangkan waktunya kayak gitu. Kalau emang bersama sekolah ya aku pasti ngeprioritasin dua-duanya ya. Jadi waktu itu kan lagi apalagi pas lagi SMA, yang pas lagi pengen apply ke university di sini ya, di Amerika itu susah banget ya, aku harus fill out. Waktu itu aku inget banget pas lagi show itu sekali, pas lagi show aku tuh bener-bener lagi nunggu show-nya mulai, aku tuh lagi di laptop aku lagi ngisiin itu common application itu. Gila Jadi chaos gak sih?
Jadi emang ya kayak gitu, kalau kesempatan itu aku serius duduk, tapi bener-bener jadi nggak ada kesempatan untuk ya have fun gitu ya. Tapi akhirnya worth it sih ya, obviously gitu. Berarti kamu tuh untuk kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sekolah itu justru malah menjadi prioritas dibanding kamu tuh ya ibaratnya main bareng teman-teman kan berarti ya. Ya benar, karena emang kalau kita mencoba bagi-bagi waktu kayak gitu, akhirnya nggak ada satupun hal yang kita akan bener-bener kejar gitu maksudnya. Jadi kalau emang kalau kita attentionnya kayak selalu kayak gini ya, akhirnya nggak pernah ada gitu. Wah, iya, 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 benar, benar, benar. Jadi alokasi waktu sebenarnya buat kamu tuh justru penting banget untuk ya fokus terhadap salah satu dua-duanya gitu loh, dan nggak bisa segala semuanya tuh kamu rangkul semua gitu kan Iya berarti. iya benar-benar. Oh ya, aku mau ngasih tau ke yang lagi nonton nih, kamu udah bisa langsung nanya ke Kayla apapun tentang pendidikannya dia, tentang beasiswa dia, eh, gimana sih dapat beasiswa ke USA, gimana sih cara mendapatnya, apa sih yang harus diperlukan dan lain-lain lah. Itu bebas kamu tanya tentang Tanya tanya masalah tanya tanya. pendidikannya, langsung langsung ya. Jadi gak akan rugi juga kok, ini kan justru malah jadi sharing selama Iya ya kurang benar. lebih 1 jam kita akan sharing. Nah, kalau untuk yang dapat dengan pertanyaan yang terbaik gitu, nanti akan dapat saldo atau apa, atau dibilangnya apa ya, saldo lah, Saldo top up OVO ya kayaknya. OVO atau GoPay dari Caldera ini sebesar 50.000 untuk 3 orang penanya terbaik, dan beasiswa dan konsultasi untuk beasiswa ya Iya dari sama kamu aku. via Zoom selama ya kurang lebih 15 menit lah bersama Mm-mm. Kayla. Jadi kamu bisa nanya secara private apapun tentang beasiswa bersama Kayla, private loh, via Zoom. Gitu, gitu, Seru gitu. bisa ngobrol-ngobrol. Benar, benar, benar. Bisa curhat juga mungkin melipir-melipir tentang keluhan Iya. selama SMA seperti apa. Aku juga kangen tuh Curhat, ngobrol curhat. sama orang. Jadi tanya aja, kangen ngobrol sama orang. Kamu di karantin gimana rasanya Kayla di sana? Kamu di US kan berarti Iya, sekarang? lagi di US. Ya, maksudnya karantina tuh tetap aku di rumah aja. Aku nggak ketemu banyak orang face to face gitu ya. Terus kalau keluar ya tetap aman-aman aja pakai masker gitu. Jadi kangen ngomong sama orang. Jadi tolong ya, kalau aku konsultasi tuh aku pasti seneng banget. Bakal jadi mengobati rasa nggak apa Rasa namanya kangen kesendirian keluarga, selama bener. karantina. Iya, 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 benar-benar. uh, Kayak kamu tuh kuliahnya di US tuh di mana sih, universitas mana? Jadi aku sekolah di Babson, yaitu emang itu sekolah yang fokus ke bisnis. Jadi semua di situ tuh modulnya tuh bisnis. Tapi aku ada namanya concentration, itu intinya kayak major lah. Intinya itu kayak kita memilih um, major. Jadi aku concentrationnya 2, itu entrepreneurship sama fine art. Jadi seni sama entrepreneurship. Jadi itu aku 2, aku emang konsentrasinya 2 hal. Terus itu emang Barson tuh keren banget deh sekolahnya itu. Ya aku itu tuh udah 21 tahun nomor 1 bisnis di sini di US, dan juga salah satu di dunia itu yang top 10 untuk bisnis. Udah 21 tahun tuh konstan banget. Jadi emang keren banget sih sekolahnya kalau emang interested di bisnis, dan atau mungkin not even ya, atau mungkin interested juga masalah yang kayak kalau kita pengen ngebangun bisnis kayak aku ya, aku kan dari dulu tuh penyanyi gitu loh. Penyanyi udah kayak lebih dari 15 tahun jadi penyanyi, tapi aku kan mempunyai bisnis teater. Jadi emang itu pas buat aku karena bisa membangun dua-duanya gitu loh. Iya, 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 iya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui dengan kuliahmu Iya, itu benar. berarti ya. Benar, 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 benar. Nah, eh nih kalau misalnya Oh udah iya, ngomongin, ada yang tanya, iya. nah nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Ini sharing dulu nih. Mungkin Oh, pas kita oke. pas kita mungkin pas kita lagi ngobrol, atau udah ada kejawab secara otomatis kan. Jadi Oke, oke. mungkin Sip, ada sip, yang sip. bisa-bisa pertanyaan yang belum terjawab bisa kita jawab. Nah, nah kan kuliah kamu kan di Babson College ya. Babson, iya. Ya. Nah, hmm, gimana sih cara kamu dapat informasi untuk bisa kuliah di Babson College, dan kamu kan aku tahu tuh kamu tuh juga dapat beasiswa untuk kuliah di sana kan. Nah, itu seperti apa gambaran perjuangan kamu terutama pas SMA kali ya?
Iya, untuk jadi dapat job corporate? pas SMA aku udah tahu ya aku pengen sekolah di Amerika itu pertama-tama itu aku udah tahu. Jadi aku emang udah ngisi di Common Application kan kalau di Amerika itu kan pakai Common Application namanya. Jadi aku udah ngambil tes SAT sama ACT. Menurut Oh. saya ACT itu lebih gampang. Tapi Mhm, karena kayaknya aku bagian matematikanya tuh lebih gampang kalau di ACT. mhm, Jadi mhm, ACT aku lebih bagus intinya gitu. Jadi aku udah ngambil ACT-nya, terus udah apply gitu kan. Terus aku emang lagi cari sekolah, kalau nggak sekolah seni, sekolah bisnis. Jadi aku mhm, udah tahu aku akan di situ arahnya gitu. Kalau nggak seni itu mhm. bisnis. Terus, nah pas aku tuh sistem aku nge-apply untuk beasiswa itu, dan sekarang tuh banyak anak internasional yang pengen apply dan pengen sekolah di luar, itu selalu pikir kita tuh pasti nggak bisa dapat beasiswa. Itu salah. Iya, iya, iya. Semua orang itu pasti dapat beasiswa. Yang bedanya kita sama anak Amerika yang lahir di sini adalah kita tuh harus merit based, yaitu emang kita harus menggunakan kayak hal-hal kayak aktivitas kita di luar sekolah, nilai kita, jadi nggak need base, yaitu kita nggak bisa nge-apply untuk let's say kita kurang income atau apa, kita tuh nggak bisa apply untuk itu, tapi definitely merit base itu bisa. Jadi aku apply di semua sekolah yang aku apply, itu aku juga apply scholarship-nya. Aku bener-bener ke website mereka, terus aku lihat itu, oh international student available scholarship gitu. Jadi beasiswa yang untuk international student atau international student bisa apply untuk beasiswa itu. Jadi aku bener-bener setiap sekolah aku kayak gitu, including Babson. Jadi including Babson waktu itu ada namanya yang scholarship aku dapat sekarang itu Wiseman Scholarship. Awalnya prosesnya itu aku masuk ke situ terus apply untuk itu esai waktu itu. Kita bisa submit esai atau video. Aku pilih esai karena emang aku kalau tulis tuh lebih kuat ya. Jadi Ya. waktu itu ngomongin tentang bisnis aku yang kan obviously ke business school ya apply-nya. Jadi itu pasti ngomongin tentang bisnis aku. Terus ngomongin tentang journey aku. Intinya tuh aku memberi mereka cerita ya tentang kayak kesusahan aku dalam bisnisnya, suksesnya apa gitu. Aku merintisnya tuh gimana gitu. Jadi pas aku kayak gitu, mereka tuh cuma ngasih 50%. Jadi awalnya buat Wiseman itu akan di email kayak, oh kamu mendapatkan scholarship 50%. Nah sekarang ada kesempatan untuk ke US untuk nge-interview untuk sekolah beasiswa penuhnya. Jadi sekarang baru 50%, terus sekarang kepenuhkan, harus di-interview dulu gitu. Ya of course lah, mereka kasih kita banyak uang kan, tentu harus di-interview dulu ya. Iya, Jadi betul, betul. kerennya Babson itu mereka tuh terbangin aku, bener-bener terbangin aku dari Indonesia sampai ke sana, all expenses paid, including kayak hotel. Mereka taruh aku di hotel mereka, terus akhirnya tinggal juga di dorm salah satu muridnya kan, untuk biar aku bisa tahu suasana livingnya tuh gimana ya di sana, student life-nya tuh gimana. Jadi emang mereka terbangin aku, jadi keren banget, dari Indonesia diterbangin, terus interview, terus diterbangin balik. Jadi bener-bener kayak all expenses paid, itu mereka interview orang. Terus di sana sekitar ada 50 orang, nggak banyak anak inter, jadi bener-bener kalau pengen apply ke scholarship ini itu keren banget, gak experience dan journey kita tuh beda banget sama mereka. Dan honestly itu di interview tuh lebih seru deh kalau dengar kayak anak internasional di jauh-jauh datang untuk interview gitu. Itu pasti seru banget. Tapi ya gitu, jadi ceritanya keren banget tuh ceritanya. Terus emang bener-bener kayak 3 hari 4 hari habis itu langsung ditelepon, terus oh udah dapet gitu. Mhm. Oh, berarti range dari interview kamu diterbangin dengan akomodasi yang semuanya ditanggung sama Bepton itu ya prosedur untuk eh, kamu tahu diterima atau enggaknya berarti nggak lama-lama banget lah ya. Gak lama sama sekali, kayaknya mereka tuh pengen tahu secepat mungkin kan. Dan juga mereka tuh pengen kita tuh komit ke sekolahnya gitu. Jadi bener-bener waktu itu ditelepon, aku tuh lagi di pesawat, lagi balik, baru ditelepon, terus kan nggak dapet kan, terus akhirnya di email gitu. Aku pikir oh, untung banget di email, bayangin kalau itu telepon sekali doang. Kalau Iya sehilang, iya makanya. wah, itu deg-degan banget kalau di pesawat. Nih, sebelum interview, nah prosesi yang sebelum interview itu bagaimana sih prosedurnya? Mulai dari kamu melamar beasiswa tuh eh, apa saja yang harus dipersiapkan, berkas-berkas apa saja yang kamu harus lampirkan, terutama Iya. pas di SMA itu fokusnya apa sih gitu loh.
Jadi waktu itu kita melampirkan esai, satu aja esai atau enggak video. Jadi banyak orang tuh bikin video bagus-bagus deh, kayak kerjaan mereka tuh nanti ada foto-fotonya gitu. Ada salah satu temen aku yang mendapatkan juga, itu dia kayak gitu caranya. Terus emang bagus banget videonya. Waktu itu kan aku, honestly ya, aku nggak tahu video editing kan, yang aku tahu tuh nulis gitu. Aku emang suka banget nulis, jadi aku pilih aja esai gitu. Terus emang yang aku lihat itu mereka cari cerita ya, jadi itu yang paling kuat tuh menggunakan cerita. Dan di interviewnya pun itu mereka tuh sangat terkesan dan sangat akan nge-involve mereka sendiri kalau mereka dengar cerita. Jadi kalau aku waktu itu cerita tentang, jadi awal-awal aku membuat New Art Collective itu emang ceritanya tuh menurut aku salah satu cerita paling keren di hidup aku gitu ya. Jadi itu emang susah dan itu melalui banyak susah. Jadi kayak kalau kita waktu itu aku pas show pertama ya, itu bener-bener kayak 50, aku ada tim 50 orang gitu. Terus 2 minggu sebelum show tuh semua orang quit dan akhirnya cuma 5 orang. Jadi itu emang cerita kayak terus akhirnya aku harus ngurusin semua sendiri. Dan itu kan perfect banget ya kalau buat business school gitu. Apalagi school yang tentang entrepreneurship, yang tentang membuat bisnis sendiri, untuk merintis bisnis sendiri gitu. Jadi itu yang paling cocok tuh kita bercerita, dan itu kita harus membawa orang yang membaca dan orang yang nge-interview kita dalam sesuatu kayak journey juga ya sama kita. Jadi mereka tuh bisa merasa kita kesusahannya apa aja. Terus nanti kita merasa kayak, oh dia suksesnya apa. Kita harus menjadi protagonis di cerita kita sendiri. Sorry, keseruan. Jadi iya, jadi emang mereka tuh harus kayak pengen lihat tuh kita tuh sukses gitu intinya, kayak oh iya dia bener-bener kayak melewati ini tapi akhirnya sukses gitu. Jadi harus membuat mereka tuh involved di cerita kita sendiri gitu. Oh, berarti esai yang penuh dengan narasi storytelling itu justru penting banget buat dia. Itu penting banget. Jangan cuma submit kayak CV. Aku lihat tuh banyak sekarang orang anak-anak dan SMA juga, murid-murid SMA itu pasti submitnya kayak CV gitu loh. Jadi kayak saya pernah ekstrakurikuler ini, dan juga saya pernah kayak gini, dan juga kayak gitu. Jadi lebih kayak portfolio, tapi itu bukan yang mereka cari. Yang mereka cari itu personalitas kita, kepribadian kita tuh apa gitu. Jadi dan gimana kita dan bagian susah-susah itu, walaupun kita mungkin nggak mau cerita sama orang ya gitu, kayak siapa yang pengen cerita dari 50 orang totalnya 50% quit gitu, jadi cuma tinggal 5 orang, kayak siapa yang mau cerita kayak gitu, agak malu juga kan. Tapi itu yang mereka cari gitu ya, itu yang kita punya motivasi untuk kerjaan kita, untuk proyek-proyek kita, itu yang mereka cari. Kalau untuk nilai rapor kamu gimana, Kayla? Itu juga mungkin salah satu. Iya, jadi itu waktu itu buat Weizmann Scholarship specifically itu penting, tapi itu bukan deciding factor mereka. Aku ketemu banyak banget orang yang di sana dapat nilai tuh kayak gila banget loh, kayak semuanya A, bener-bener semuanya A. Yang nilai saya bagus, tapi gak semuanya A gitu ya. Jadi apalagi kalau kita orangnya yang kayak aku gitu ya. Jadi aku kalau pas SMA kan aku juga ada bisnis sendiri gitu ya, dan juga ada komunitas sendiri. Itu kan harus membagi waktu dibandingkan orang yang emang setiap hari belajar gitu. Jadi nilai saya waktu itu bagus, di IBDP bagus, tapi yang aku suggest kalau pengen ke Amprek itu harus ACT-nya atau SAT-nya bagus. Jadi apa sih Kak? Kayla, itu apa sih? Wujudnya apa sih? ACT sama SAT adalah tes standar di US yang diperlukan untuk apply ke semua kuliah. Kadang-kadang ada kuliah yang kayak perlu nggak perlu, ada option kayak gitu. Tapi menurut aku kalau mau ke US itu harus ngambil. Dan emang tesnya lumayan susah. Tapi waktu itu ACT aku bagus. Jadi tapi aku emang belajarnya kayak orang gila. Jadi jadi emang harus Oke. Tahu susahnya seperti apa udah. Harus mempunyai ya taruhlah effort dikit ya untuk belajar gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Jadi justru malah nilai itu tidak ya jadi mungkin sebagai untuk eligibility lah ya, tapi yang ditekan itu dari esai kamu. Dan sebagai totalitas itu emang lebih bagus terlihat bahwa nilai juga mendukung gitu loh, mendukung kita punya aktivitas, mendukung kita punya
proyek-proyek kita, inisiatif kita itu sangat mendukung kalau nilainya bagus. Tapi gak harus sempurna, kayak jangan sampai kayak orang gila gitu belajar buat ujian ini, tapi emang itu sangat mendukung gitu. Nah, oke. Gila, berarti ya mungkin untuk orang yang terlalu ambis, ya mungkin perbanyak aktivitas atau kegiatan di luar kali ya untuk mendukung dia dapat beasiswa keluar gitu kan. Berarti buat yang kegiatan aktivitas luar berarti justru malah bersyukur dong. Jadi mereka sudah punya portfolio sendiri dan Iya, punya itu dan honestly ya, kita semua tuh ada satu inisiatif dan project pasti kita udah lakukan. Banyak orang tuh sering bilang ke aku kayak, tapi kan aku nggak ngapain pas SMA, tapi kan aku orangnya kan nggak suka kayak gitu-gitu, biasanya kayak gitu aku apatis kak, aku apatis gitu. Iya, kayak down sendiri banget deh gitu maksudnya. Itu pasti ada sesuatu walaupun itu kita mungkin cuma volunteer sekali di event sekolah ataupun kita ngikuti kayak hal-hal yang kayak clean up Jakarta gitu. Terus maybe ada yang suka maraton atau suka lari, itu juga bisa jadi cerita. Ya, semua hal-hal dan semua hal-hal yang kita lakukan di hidup kita tuh pasti bisa dijadiin cerita. Kayak kita semua tuh pasti ada up down-nya. Umur apapun, seaktivitas apapun, dan mungkin itu cerita juga tentang nilai juga bisa, kayak mungkin kita matematika gitu dapat kayak 40 gitu, terus nanti kita belajar terus nanti dapat 100. Itu kan cerita yang juga interesting buat mereka gitu loh. Itu kan berarti kita menunjukkan bahwa kita ada kayak motivasi, kita serius gitu kan. Jadi semua hal-hal itu bisa dijadiin cerita gitu, dan itu penting untuk diingat. Benar. Nah, kalau misalnya ngomongin, kamu kan tadi dapat Weisman Scholarship ya? Iya. Nah, di awal-awal kan kamu dapat notifikasi bahwa kamu tuh baru dapat 50% nih. Nah, itu 50% itu dalam bentuk tuition fee kah? Atau gimana bentukannya? Jadi 50% tuition fee. Jadi itu emang udah dapat ya. Itu intinya kamu udah dapat 50% tuition fee off gitu intinya. Itu 50% scholarship udah dapatkan. Terus itu emang tuition doang. Kalau untuk anak inter itu for living sama housing itu kita not eligible ya unless kita apply di beasiswa di luar. Jadi kayak let's say kayak beasiswa tambahan gitu. Itu kita boleh. Karena kalau di sini harus fill out FAFSA gitu. Namanya FAFSA, itu financial aid document, tapi kita nggak ada. Kalau kita tax number-nya tuh nggak sama orang di US gitu. Jadi kalau emang mau housing sama meal plan-nya juga, itu aku suggest kita apply ke scholarship tambahan. Nah, di Caldera News ada banyak tuh informasi scholarship tambahan gitu. Jadi kalau di sini tempatnya untuk ngelihat scholarship tambahan itu bisa apa-apa aja gitu. Tinggal dibaca gitu. Iya, itu ada semua di IG-nya. Ngapain susah-susah cari? Benar. Nah, 50% setelahnya itu berarti dalam bentuk akomodasi living allowance kah atau? Nah, jadi 50% itu fully untuk tuition doang. Tapi yang spesial dari Weisman Scholarship adalah kita dapat namanya stipend, yaitu itu uang aku suka panggil itu uang ekstra gitu, kayak ekstra buat kita. Jadi intinya itu dapat $5,000, $5,000. Itu berapa ya kalau di Indo? Kayak 70 juta ya berarti. 70 jutaan itu untuk kita bisa melakukan project apapun. Jadi kita apply lagi untuk kayak waktu itu kalau aku kan selalu masuk ke bisnis aku. Jadi kayak kalau punya bisnis itu pas banget karena itu uang itu kita bisa apply untuk masuk straight ke bisnis kita. Jadi itu kita bisa project apapun. Ada orang yang kayak dia benar-benar riset kodok. Aku nggak tahu kenapa dia risetnya ini, tapi dia riset kodok. Jadi benar-benar kayak bervariatif banget ya. Ada yang benar-benar ke Bali. Jadi teman aku yang itu dia dia study abroad di Bali. Dia pakai uang itu untuk dia study abroad di Bali. Dia study kayak obat-obatan gitu di Bali yang kayak yang kayak kalau kita jamu gitu lihat di Eat Love Pray itu loh ya kayak gitu-gitu. Jadi obat-obat organik, medicine organik gitu, itu semua dia study di Bali gitu. Jadi banyak banget choices untuk kita project apapun gitu, sampai yang aneh-aneh kayak kodok-kodok itu juga bisa gitu kalau kalian suka. Tapi ya kayak gitu. Jadi emang
itu sesuatu hal yang menurut aku unik banget. Itu nggak banyak beasiswa yang kayak gitu, mempunyai fund spesial dan wadah spesial untuk kita bisa kita bisa melakukan proyek-proyek kita gitu walaupun di kuliah gitu. Nah, by Dian itu stipend itu apakah akan ditanya oleh pihak pemberi beasiswa atau gimana, Kayla? Maksudnya Jadi ada laporan atau analisis? iya, jadi kita tetap harus apply, harus mendaftar untuk project itu. Tapi yang boleh mendaftar cuma yang udah menang Weizmann Scholarship gitu loh. Jadi waktu itu kalau di batch aku kan ada 4 orang. Jadi let's say 4 orang kita semua apply buat project, jadi kasih proposal gitu, kayak project kita timelinenya kayak gini, terus deskripsi project kita kayak gini, tim yang kita akan menggunakan tuh kayak gini gitu. Jadi emang kita harus memberi proposal ke mereka, terus mereka approve, terus baru kita dikasih check in terms of reimbursement. Jadi kita akan dapat check gitu, terus di situ tapi kita harus kasih receipt dulu, jadi invoice. Jadi kalau let's say contohnya pakai project aku ya gitu kan, aku kan kalau show gitu pasti ada invoice kayak set, harus ada invoice aku bayar orang lighting, orang sound gitu. Jadi aku itu submit ke mereka semua, mereka akan reimburse gitu intinya. Oke, sangat membantu untuk cost yang diperlukan untuk yes, bisnis benar. Berarti ya. Honestly yang paling membantu itu kalau ada orang yang mungkin nggak ada bisnis atau nggak tahu mau project apa, itu travel. Asal kita ada topik riset untuk travelnya, kayak waktu teman aku ke Bali, ya itu honestly itu vacation ya intinya, tapi dia juga kerja gitu, dia riset obat organik gitu. Jadi emang kayak gitu sih caranya, harus ada topik risetnya juga gitu. Wah, itu ya ladang emas banget lah ya. Iya, itu banget lah. Apalagi kalau kita di kuliah ya, kita honest kan, kita apalagi anak internasional kan cuma bisa kerja di kampus dan di limit 20 jam. Jadi ini menolong banget karena mungkin kita nggak bisa kerja untuk mendapatkan uang untuk melakukan proyek-proyek ini, tapi gara-gara ini kita ada gitu. Ada justru banyak putar ya. Iya. Justru jadi oke. Jadi selain memotong tuition fee, kamu juga dapat stipend $5,000 untuk bisnis. Oke. Nah, kalau misalnya nih udah ngomongin beasiswa, nah kalau misalnya hidup di Amerika sendiri, nah kamu nggak dapat tuition, nggak dapat living allowance lah ya. Untuk per bulan sendiri hidup di Amerika sebagai mahasiswa Indonesia, pengeluaran per bulan itu kamu berapa berarti? Jadi I only pay for housing sama food ya. Jadi aku bayarnya housing sama food. Itu waduh, berapa ya? Kayak sekitar $600-700 lebih kah? Lebih. Kalau di sini mahal, memang mahal. Aku kurang ingat. Honestly aku kurang ingat. Tapi aku basically itu banyak kesempatan di ribuan, definitely di ribuan, itu udah ribuan. Tapi ada banyak kesempatan untuk nge-apply scholarship di luar, dan aku tahu banyak banget anak internasional yang emang mereka full tuition, let's say kayak aku gitu, tapi mereka emang ada scholarship dari luar, ada beasiswa dari luar yang membayarin mereka punya living gitu. Jadi nggak harus dari Babson sendiri atau nggak harus dari sekolah kalian sendiri dapat scholarship. Itu mereka nggak bisa nge-stop kamu juga kalau kayak kamu pengen apply buat banyak-banyak beasiswa di luar sekolahnya. Jadi itu diperbolehkan kan meng-apply lebih dari satu beasiswa? Boleh. Mereka nggak akan limit, dan mereka nggak akan membilang kayak kamu nggak boleh apply buat scholarship lain karena kamu dapat scholarship ini. Kayak emang nggak boleh kayak gitu harus ya. Kalau ada yang kayak gitu komplain ya. Emang nggak boleh kayak gitu soalnya. Jadi kalau ada yang bilang kamu kayak gitu berarti tidak benar, oke? Tapi jadi harus bisa apply di scholarship di luar gitu untuk nge-cover living sama makanan gitu. Oke. Nah, mungkin ada kayak wejangan kali lah ya buat anak-anak SMA yang mungkin baru masuk SMA atau yang udah di perjalanan menuju kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini, buat kayaknya gue pengen kuliah ke luar negeri nih, tapi caranya gimana ya, apa yang harus gue lakukan pertama kali gitu loh. Nah, lu kan udah. Jadi
Eh, berpengalaman. aku actually pas lagi di Instagram aku tuh aku selalu buat konten tentang kayak kuliah, life di Iya, kuliah, iya, iya. maksudnya kayak Aku lihat. iya, specifically aku tuh membuat konten itu tuh tentang gimana kita bisa maksudnya beraktivitas dan membuat bisnis di pas saat kuliah gitu. Itu specifically konten aku tuh kayak gitu. Obviously ada banyak sources kayak Caldera pun yang kita bisa melihat untuk kayak let's say kita lagi pilih sekolah nih, tergantungan dengan beasiswa gitu kan. Kalau mau sekolah di luar harus dapat beasiswa. Kayak aku honestly aku sih mindsetnya kayak gitu ya, maksudnya kalau emang mau keluar negeri itu menurut aku tuh harus banget ada beasiswa karena emang mahal di sini ya, mau beli apa lagi gitu ya. jadi um, jadi emang kayak gitu kan. Jadi di kalau bisa ke Caldera untuk melihat kayak banyak beasiswa tuh ada apa aja gitu, dan beasiswa di luar pun gitu kan. Jadi lihatlah konten aku di Instagram. Tapi Ya, lo pasti intinya tuh pasti percaya sama sendiri itu, dan itu kayak klise banget ya, itu semua norak banget kayak semua orang bilang kayak gitu, tapi honestly itu benar gitu loh. Kayak pasti kalian semua tuh ada sesuatu yang beraktivitas pun maupun mungkin journey dan cerita-cerita sendiri itu digunakan, itu semua digunakan untuk pengen keluar. Terus jangan selalu pikir kayak saya dari Indonesia berarti nggak bisa dong ke Amerika sekolah, kayak pasti nggak bisa gitu. Pasti ada mindset caranya, ya. itu pasti ada caranya. Dan ke luar negeri itu nggak sesusah dan nggak se-impossible kayak kita memikirkan gitu intinya. Karena ya dipikirin dong tapi dilaksanain juga enggak gitu loh. Iya, Kasarnya sih exactly, bener. gitu. Jadi ya mikir doang, actionnya enggak. Iya. Dan juga kayak jangan cuma kayak saya mau tapi itu kata tapi tuh racun, itu racun, oke? Kayak itu Toxic. kalau saya mau berarti saya akan gitu. Berarti merubah kata dan merubah mindset. Itu penting Yes, banget. benar. Parah. Oke. Berarti ini nggak ngomongin nilai ya. Kalau ngomongin nilai mungkin belakangan karena itu hanya untuk eligibility ya, untuk kasus beasiswamu berarti kan ya. Iya. Nah, udah hampir setengah jam kali ya. Mungkin kita buka kolom Yes, komentar kali ya. Excited. Mungkin dirimu juga Banyak bisa. scrollnya. Oke. Iya, kayak banyak harus di scroll. Halo, ada yang bilang halo. Oke. Halo. Mungkin kamu ada pertanyaan yang yang kamu jawab. Ini boleh. Dapat beasiswa tesnya apa? SAT tadi udah. Terus syarat dapetin beasiswanya apa aja? Kayak gitu, bener-bener cuma submit essay sama submit nilai-nilai gitu. Betul. Tadi sudah dijelaskan. International. Aku di BINUS pas SMA, SMP-nya di Mentari, jadi international. Terus baru ada SAT requirements, AIS pemerintah. Ya, jadi sekarang AIS itu pemerintahnya sekarang itu bahwa kita semua tuh harus, kalau sekolah kita online itu kita harus di Indonesia mendapatkan itunya, kita harus dipulangkan gitu kan. Tapi aku sekolahnya tuh hybrid itu namanya dua, jadi online sama in person dua-duanya, jadi aku boleh balik lagi ke kampus gitu. Tapi itu apply aja, itu cuma situasi sekarang kan, maksudnya itu kita nggak tahu gimana situasi itu akan change ataupun berubah gitu ya. Dan sekarang ada banyak banget orang-orang yang petisi untuk anak internasional tuh bisa tetap di sini gitu. Jadi percayalah, itu situasi yang akan berubah terus. Jadi apply aja. Lebih enak kita safe dan sorry kan, maksudnya kayak selalu apply aja gitu. Terus terus mau tanya persiapan untuk beasiswanya gimana Kak? Belajar untuk SAT. itu PR banget berarti ya, sekompleks itu ya berarti ya. Iya, itu lumayan susah examnya, tapi harus. Jadi juga honestly gak ada persiapan kalau kita tinggal ngambil cerita-cerita dari wadah kita sendiri, dari experience kita sendiri gitu. Oke. Benar. Kamu nguliknya dari atas atau dari bawah, Kayla? Dari atas. Salah. Oke. Terus aku dari bawah deh. SMA aku dari bawah deh. Fokus. Yes, benar. SMA fokus minatmu. Yes, correct. Oke, terus ada yang nanya nih, paling bawah. Kak Kayla cara ngadepin rasa cemas dalam dunia pendidikan.
dan Oke. gimana mengelola kesempatan beasiswa menjadi kesempatan yang dapat dimaksimalkan untuk masa depan dari Imela Laisina. Jadi rasa cemas itu akan selalu ada, dan kayaknya itu sesuatu hal yang bisa menjadi api yang membara-bara kita, menurut aku ya. Jadi kalau orang tuh nggak cemas, berarti mereka tidak peduli. Cemasan dan rasa cemas itu cuma muncul kalau kita tuh peduli dengan hal yang kita lakukan gitu intinya. Jadi jangan takut dengan rasa cemas. Itu berarti kamu peduli, dan itu berarti kamu udah membuat langkah satu yang benar. Berarti kamu udah take action intinya. Kalau orang nggak take action kan nggak cemas gitu. Um, Betul. jadi itu digunakan untuk memotivasi kamu untuk melakukan hal lebih banyak lagi. Jadi kalau merasa cemas itu bagus, dan itu berarti kamu sudah ada mindset yang benar. Berarti kamu udah pengen, udah lapar untuk terus kayak nge-improve diri ya. Jadi itu gunakan untuk scholarship kamu, dan gunakan untuk mendapatkan beasiswa kamu gitu. Nih, Terus ada pertanyaan yang mainstream, yang paling sering ditanya untuk pelajar Indonesia pengen kuliah. Ada kesempatan nggak buat pelajar yang kan hilang lagi sebentar. Ada kesempatan nggak Kak buat pelajar yang sekolah nasional untuk dapat beasiswa Kak dari yes, dari itu ada board? kesempatan. Yes. Dan itu pun kalau let's say kalian takut tentang Inggrisnya atau apa-apa, aku nggak tahu kalian takutnya tentang apa, tapi itu pasti ada kelas namanya Introductory to English. Itu bisa dikasih juga, jadi kita bisa ngambil buat summer gitu intinya. Jadi itu emang ini banyak banget tuh mindsetnya tuh kayak gitu, bisa dan selalu bisa, jawabannya tuh selalu bisa, nggak ada jawaban satupun yang kayak oh nggak bisa gara-gara sekolah nasional gitu. Yang penting adalah ikutlah tes SAT sama ACT, karena mungkin rangkuman nilainya itu beda kalau di sini. Kalau kita kan, kalau sekolah nasional kan mereka nggak kenal sama kurikulum itu, jadi emang harus ada ikut tes itu supaya lebih standar aja, supaya mereka ngerti nilainya itu standarnya tuh kayak apa, dan kurikulumnya tuh sama intinya gitu. Jadi itu doang sih tip aku, tapi bisa, dan pasti bisa gitu. Oke. Berarti bisa ya. Namanya tadi siapa tuh? Board ya, itulah namanya board. Ini Board please. pun nama cukup sulit. Ada apa lagi? Tadi cukup banyak yang bertanya loh. Stipendnya itu dikembaliin kayak financial aid atau apa. Jadi Oke, ini 2 pertanyaan. Jadi pertama, stipendnya itu dikembaliin kayak financial aid, nggak kayak gitu, karena itu nggak bisa dibalikin untuk housing sama meal plan. Jadi itu cukup dan only buat project atau only buat inisiatif. Jadi itu nggak bisa dibalikin, balik lagi kita kayak maksudnya untuk bayar kebutuhan kita tuh nggak bisa kayak gitu. Itu harus tentang project atau inisiatif gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana cara bagi waktu untuk prestasi akademik dan non akademik, dan lebih penting yang mana? Sama-sama penting, depend on the school. Jadi ada sekolah-sekolah yang di US emang nilai tuh kayak MIT. Nah, kayak MIT, contohnya MIT. Itu kalau Massachusetts Institute of Technology itu bener-bener ini harus nilai. Itu 100% jawaban aku nilai. 100%. Karena emang sekolahnya ya teknik, matematika, gitu pasti kan. Ya. Ya, bener-bener itu depend ya gitu. Kalau bisnis itu, apalagi kalau sekolahnya entrepreneurship specifically kayak Babson, itu definitely non-academic itu sedikit lebih penting. Dan gak berarti kayak, oh berarti gue boleh anjok-anjokan gitu ya kayak nilainya. Gak kayak gitu. Nilai itu tetap penting, of course. Nilai itu pasti penting. Tapi mereka tuh lebih appreciate dan lebih lebih gimana ya cara bilang itu, mereka tuh lebih menghargai, lebih suka kalau portfolionya itu lebih komplit gitu. Ya kayak gitu sih menurut aku. Oke. Mari kita menggulik lagi pertanyaannya yang lain. Kayaknya skornya cukup banyak. Seru ya. Mulai SMA udah ada niat gak? Bukan dari SMA lagi, udah dari SD aku udah tahu pasti aku pengen keluar di luar negeri. Iya. Kayak ilmu apa namanya, hasrat yang terpendam sejak lama itu berarti. Iya benar. Jadi emang waktu itu aku udah tahu dari lama kan. Jadi aku emang, dan aku juga udah tahu pasti aku tuh mau pakai beasiswa.
Itu aku udah tahu dari aku kecil pun aku akan, jadi emang pas aku cari-cari kuliah dan cari-cari tempat untuk kuliah, itu aku bener-bener udah di setiap sekolah yang aku apply, itu aku apply juga scholarship programnya. Jadi aku kayak diterima tuh di kayak sekitar 8 ke 13 beasiswa, beda-beda semua. Beda-beda, maksudnya persentasenya juga beda. Ada yang 50%, ada yang cuma 30%, ada yang 20%, ada yang cuma kayak semester pertama gitu, beasiswa pertama. Jadi benar-benar aku apply ke semua beasiswa. Jangan pun ada yang beasiswa yang tidak di-apply sama aku. Jadi emang kayak gitu sih aku caranya. Jadi semua pintu tuh kamu masukin satu-satu lah ya, Iya, mungkin iya, iya. pintu Dan yang emang mana itu yang paling perlu baik. waktu. Aku nggak akan bohong, kayak honestly, sekolah kan of course pengen kalian bayar dengan penuh. Itu satu hal yang pasti harus diingat. Jadi emang kalau kita harus cari beasiswa, itu harus cari sendiri. Mereka nggak akan kasih ke kamu kayak di piring gitu, kayak, oh ya ini dia beasiswa kita gitu. Ya, Harus ini kita beasiswa, cari sendiri gitu. di website dengan teliti gitu. Dan emang kita harus, iya, memerlukan waktu ya untuk ngeliat websitenya tuh mana aja scholarship yang kita bisa apply, apalagi buat anak internasional gitu ya. Betul, betul. Mungkin berarti salah satu kuncinya juga dari kamu adalah ya explore beasiswa sebanyak mungkin dong. Berarti dengan Iya, membaca prosedur-prosedur yang dari yang mereka berikan gitu loh. iya, benar, benar, benar. Mhm. Kak, gimana nentuin pilihan jurusan saat banyak banget yang dipengenin? Sama kayak aku. Waktu itu kan pengen seni, pengen bisnis. Waktu itu aku juga sempet, pengen hukum nggak ya? Aduh, bener, jadi emang stres. Yang aku suggest itu di Amrik itu spesialnya. Aku kan akhirnya pilih bisnis. Tapi di Amrik itu sekolahnya tuh agak spesial ya. Di Amrik tuh kita bisa ganti-ganti major dan ganti-ganti jurusan dengan sangat gampang. Dan kayaknya di negara manapun Amrik tuh paling gampang untuk ganti-ganti jurusan. Mereka tuh fleksibel banget. Sekolah di Amrik tuh fleksibel banget. Aku happen to be aja aku pilih bisnis gitu. Jadi emang aku sekolahnya bisnis gitu. Tapi di mana-mana sekolah tuh gampang banget ganti jurusan kalau di Amerika. Dan kalau emang kalian pengen explore ataupun masih bingung pengen jurusan apa, itu Amrik tuh perfect banget buat kalian, karena Amrik tuh emang bisa beda-beda, gampang banget, fleksibel banget untuk ganti-ganti jurusan. Dan kayaknya di UK, di Aussie tuh nggak sama kayak gitu ya, agak lebih, mereka agak lebih Strict ketat. gitu Jadi lah kalau ya. kalau diganti tuh harus tunggu setahun baru bisa ngelanjut kayak gitu. Kalau di Amrik tuh benar bisa tinggal ke office, tinggal fill out satu kayak dokumen, satu proposal dikit gitu, udah beda jurusannya kayak gitu. Cepet banget kalau di Amrik tuh, cepet banget bisa ganti-ganti jurusan. Oke, oke, oke. Berarti cuma ya proposal dan tidak terlalu lama lah ya ininya. Lama-lama lah. Iya. Oke, 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 oke. Mungkin ada yang bertanya lagi nih. Paling setelah ini kita akan mengumumkan siapa dengan pertanyaan terbaik gitu. Jadi ya Oke, mungkin oke, masih oke. ada kesempatan mungkin nanya. Tuh, sebentar. Yang bertanya itu semua perlu konsultasi atau enggak? Eh, Nah itu aku juga sebenarnya bingung nih. Ini yang bikin pernah yang tapi ya tergantung kebijakan dari kamu juga kalau misalkan mungkin ada yang pengen yang well, oke. Gini. Aku kan konsultasi face to face kan cuma sama 3 orang. Tapi please DM ke aku kalau kalian perlu apa kayak konsultasi atau perlu pertolongan untuk beasiswa itu, bisa DM aja langsung ke aku. Aku akan jawab kok. Janji aku akan jawab. Jadi pertanyaan terakhir ya, terus kita pilih. Oke. ya boleh boleh boleh. US berarti scholarship yang di cover hanya tuition ya, untuk housing dan food pengeluaran harus dari kita pribadi. Yes, unless nge-apply buat beasiswa di luar sekolah itu. Dan itu pasti bisa. Oke, oke, oke. Nah, nih aku udah dapat nama siapa yang mendapatkan top up GoFo kan, OVO atau GoPay, kok digabung sih? Oke, oke, oke. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan yang memang belum terjawab nih dari siapa ya? Oh, mindset ya? Ini yang bagaimana Kayla memanage waktu belajar ketika SMA dari Marcel Marcel Silanam.muji. Apa pertanyaannya? Aku nggak bisa lihat. Bagaimana Kayla memanage waktu pada saat di SMA? Oh, yang tadi aku bilang sih, maksudnya aku nggak suka kata kayak manage waktu, karena itu
mempunyai banyak tekanan untuk kita harus sempurna dengan waktu kita. Dan kita harus bener-bener udah harus tahu kayak, oke, jam segini saya akan teman-teman, jam segini saya akan kerja. Realitasnya tuh nggak kayak gitu ya. Kadang-kadang kita emang harus ngeprioritasikan hal-hal gitu. Kalau emang kita serius mau pengen sekolah di Amerika, let's say, atau dimanapun, atau masuk kuliah yang lumayan susah, itu ya berarti kita emang harus memilih belajar dan kerja over teman-teman kita gitu kan. Jadi emang tahu prioritas kamu tuh apa, dan harus tahu tujuan akhir kamu tuh apa gitu. Kayak tujuan akhirnya untuk, let's say, kalau membangun bisnis, kerjain itu. Kalau tujuan akhirnya untuk masuk sekolah yang paling keren, itu berarti tujuan kamu tuh di situ, dan berarti fokus kamu harus di situ gitu. Iya kayak gitu. Harus terfokus intinya. Jangan lupa. Nah, balik lagi nih, kita udah dapat pemenangnya. Atau kamu mau milih satu orang, Kayla, yang pengen kita tukar? Ini kayaknya email, aku nggak tahu. Aduh, sorry banget ya kalau namanya salah. Oh iya, itu sacrifice, benar-benar. Email Lalaisina, am I right? Oke. Kayaknya udah nanya itu kayak 3 kali, jadi dapat aja oke ya dari email ya. Jadi selamat buat email nih yang dipilih sama Kayla. Nanti tolong DM Calderanius ya, nomornya. Kalau DM saya juga boleh, siapapun. Itu juga boleh tuh. Jangan lupa tuh ya tadi DM buat Kayla juga yang pengen konsultasi lagi, atau mungkin ada pertanyaan yang ditanya secara private, mungkin yang malu-malu ditanya di sini juga. Iya, mungkin nggak bisa video chat, tapi aku pasti akan jawab DM. Jadi DM. Kalau dari tim Calderanius ada dari Cherry Claire gitu, 78 tuh yang tanya tentang stipend. Oke. Gitu. Sama satu lagi, mungkin Kayla satu lagi boleh. Soalnya aku tadi chatnya ada yang nanya yang keren deh. Siapa ya? Tadi kita terlalu banyak menjawab pertanyaan, jadi gitu ya. Marcelina aja, aku udah juga dia juga banyak nanya. Jadi oke. Terima kasih untuk motivasinya untuk tanya-tanya. Terima kasih loh yang sudah bertanya-tanya, ini mewarnai percakapan dan sharing kita kali ini loh. Parah, jadi kan ya yang mungkin masih yang pengen SMA dan masih pengen SMA, sudah SMA. Yang sudah SMA dan pengen lanjut kuliah ke luar negeri. Nah, diharapkan dengan sharing ini bisa membuka mindset, pola pikir, dan membuka pandangan baru lah, bahwa studi di luar negeri itu ya tidak sesusah yang dipikirkan kita gitu loh. Kita maksudnya yang masih belajar gitu loh. Jadi sudah ada banyak buktinya kok yang kuliah ke luar negeri dan bisa mendapatkannya. Betul. Nah, tadi untuk 3 orang tadi tadi email ya, sama email. Hopefully itu nama kamu ya. Aduh, sorry banget kalau kita salah. Iya, maaf kalau ada pronunciation yang cukup sulit. Sama Cherry Claire. Nah, ada tim Calderanius yang nulis pemenangnya siapa, nanti ditunggu dulu kali ya. Tadi ada. Terus DM aja kita supaya kita nggak kasih ke orang yang salah. Ya, betul. Tadi yang 3 orang tadi, kalau misalkan ada yang pengen kamu tanya tentang beasiswa via Zoom, berarti nggak apa-apa ya, Kayla ya? Yes, emang bener itu. Berarti kalian bisa konsultasi sama aku 15 menitan di Zoom. Boleh. Berarti nanti teknisnya biar Kayla aja ya yang DM ke aku aja. Oke. Baik. Nah, sambil menunggu tim Calderanius yang ada di dalam sini yang sebagai memata-matai kita ya dalam wawancara hari ini. Nah, ada pertanyaan bebas lah ya. Kapan balik ke Indo sih, Kayla? Lagi corona gini? Aduh, honestly gak tahu. Nggak sih untuk balik? Kayaknya sih Desember tahun depan. Aku juga lagi mau launch produk baru untuk bisnis aku. Jadi sekalian gitu balik lagi. Harusnya sih bulan ini rilisnya, tapi aku nggak bisa pulang. Jadi gitu. Jadi seru-seru banget. Juga kayaknya aku pengen ngerekam album baru. Jadi aduh seru banget deh kalau balik lagi ke rumah. Jadi
tunggu ya, tunggu. Jadi Nah, boleh udah mati ya kaldera. jadi pengen banget ke rumah supaya bisa melakukan ini, tapi kayaknya Desember. Amin Desember. Amin. Semoga kalau corona cepat mereda lah ya di US dan Indonesia. Jadi kamu bisa balik fokus untuk berkarir juga di sini kan. Iya, masih diperhatikan. Begitu. Mana ya teman saya, ternyata nggak nongolin. Ya sudahlah, jadi sudah teman saya tidak nongol, jadi ya mungkin nanti yang disebutin tadi pemenangnya tadi aku juga lupa loh, mohon maaf. Jadi pokoknya yang masih stay tune dan disebut tadi pemenangnya. Please DM. Pokoknya intinya DM Caldera dan juga DM saya. Gitu. Ya, betul. Itu sangat kejujuran sangat dipentingkan di sini. Soalnya kita tadi lupa mencatat. Tapi ada teman yang akan tadi teman udah mengkuras, jadi gampang untuk melihatnya, cuma dia belum nongol di sini gitu. Oke. Jadi terima kasih Kayla ya, terima kasih, semoga menolong ya. Sangat menolong. Jadi aku juga bisa tahu ternyata beasiswa di US seperti ini, dan kamu ya sukses menjalani kuliah di US dengan beasiswa, sebuah kemantapan. Iya. Begitu. Jadi terima kasih banget. Stay safe juga, sama stay healthy selama di sana. Semua orang juga yang kakak dan juga semua orang yang lagi nonton juga stay safe, stay healthy. Amin. Terima kasih. Semoga lancar-lancar kuliahnya juga di sana, lancar juga nanti untuk bulan Desembernya, syutingnya, launching albumnya, dan project-project kedepannya gitu. Jadi terima kasih Kayla. Sip. Dadah, kita akhiri. Nanti kita juga akan upload di YouTube ini. Oh iya, nonton juga di YouTube, yes. Terima kasih. Goodbye semuanya. Bye. Dadah.